Secara definisi dan konteks psikodinamiknya, White Knight Syndrome merujuk pada pola perilaku interpersonal di mana individu, seringkalinya sih laki-laki, terdorong untuk menyelamatkan orang lain, terutama pasangan yang mereka anggap rusak, terluka, atau terjebak dalam kesengsaraan dengan harapan bahwa peran mereka sebagai penyelamat akan memberi makna eksistensial, validasi emosional, atau kompensasi terhadap luka batin mereka sendiri. Ini bukan sekadar bentuk empati. Ini adalah kompleks penyelamat yang berakar dalam pada struktur kepribadian dan dinamika bawah sadar. Di bawah permukaan altruisme ini tersembunyi motif narsistik yang halus. Si White Knight tidak membantu untuk kebaikan orang lain semata, melainkan untuk memenuhi narasi internalnya sendiri, yaitu menjadi yang baik, yang mulia, atau bahkan yang dibutuhkan. Dengan kata lain, perannya sebagai penyelamat bukanlah sekadar tindakan semata, melainkan bagian integral dari identitas dan ego pribadinya. Dari akar psikologisnya, terdapat trauma, kekosongan, dan skema disfungsional di dalamnya. Sebagian besar individu dengan White Knight Syndrome memiliki sejarah trauma atau pengabaian emosi dalam masa kanak-kanaknya. Mereka mungkin tumbuh dalam lingkungan di mana cinta bersyarat. Contoh, mereka hanya diterima jika ia bermanfaat atau menolong. Hal ini membentuk core belief atau skema internal. Aku hanya berharga jika aku menyelamatkan orang lain. White Knight Syndrome juga seringkali muncul sebagai kompensasi atas perasaan tidak berdaya di masa lalu. Mereka mencoba mengulang skenario trauma lama dengan posisi yang berbeda. Jika dulu mereka yang perlu diselamatkan dan tidak ada yang datang, kini mereka menjadi penyelamatnya, seolah menghapus pengalaman ketidakberdayaan dengan kekuasaan simbolik terhadap penderitaan orang lain. Namun, yang menariknya adalah mereka secara tidak sadar memilih pasangan atau individu yang tidak bisa diselamatkan, sehingga pola ini jadi berulang dan tidak pernah selesai. Dalam bahasa psikoanalitik, ini adalah repetition compulsion, yakni kecenderungan untuk mengulangi trauma yang tak terselesaikan dengan harapan semu bahwa hasilnya akan berbeda. Berdasarkan dinamika relasional, terdapat kekuasaan, kodependensi, dan ilusi. Relasi yang dibentuk oleh White Knight Syndrome syarat dengan ketidakseimbangan kekuasaan. Si penyelamat, meskipun tampak inferior secara posisi karena terus-menerus memberi, sebenarnya berada dalam posisi dominan secara psikologis karena merekalah yang dibutuhkan. Ini menciptakan hubungan kodependen, yakni penyelamat membutuhkan korban agar ia bisa merasa berarti, sementara korban membutuhkan penyelamat agar merasa dilindungi. Namun ini bukan cinta melainkan simbiosis disfungsional. White Knight Syndrome juga menciptakan ilusi moralitas tinggi, di mana individu merasa diri mereka lebih baik secara moral karena berkorban demi orang lain. Namun di balik itu ada dorongan narsistik yang terselubung, yakni keinginan untuk mengendalikan, mengatur, atau bahkan membentuk orang lain sesuai narasi penyelamatannya. Dari perspektif filsafat, secara eksistensialisme, nihilisme, dan konstruk identitas. Secara eksistensial, White Knight Syndrome merupakan respons terhadap kehampaan makna. Dalam dunia pasca modern yang nihilistik dan terfragmentasi, individu tidak lagi menemukan makna dalam institusi tradisional seperti agama, komunitas, atau bahkan keluarga. Maka mereka menciptakan makna melalui peran, dan peran sebagai penyelamat adalah salah satu narasi yang paling kuat secara emosional. Namun Sartre mengingatkan bahwa to define oneself by roles is to be in bad faith. White Knight tidak otentik karena dia tidak bertindak dari will bebas, melainkan dari determinisme psikologis dan rasa bersalah yang belum terselesaikan. Perilaku menyelamatkannya bukanlah tindakan bebas, melainkan paksaan identitas. Nietzsche dalam lensa resentiment akan melihat White Knight Syndrome sebagai bentuk moralitas budak terselubung, di mana individu menciptakan moralitas palsu seperti aku adalah yang baik karena aku berkorban, untuk mengkompensasikan kelemahan aktual dan perasaan inferioritasnya. Alih-alih menghadapi kekosongan dirinya,
dia menutupinya dengan menyibukkan diri dalam penderitaan orang lain. Konsekuensi sindrom ini dalam jangka panjang akan terjadi disosiasi diri dan distorsi cinta. Individu dengan White Knight Syndrome seringkali mengalami krisis identitas yang kronis karena mereka membangun harga diri melalui peran eksternal. Saat peran tersebut tidak lagi dibutuhkan, misalnya pasangan menjadi mandiri, mereka merasa kehilangan eksistensinya. Ini bisa menyebabkan disosiasi diri, depresi, atau bahkan kemarahan pasif-agresif terhadap orang yang mereka bantu. Cinta dalam relasi sindrom ini bukanlah penerimaan akan keberadaan orang lain, melainkan proyek untuk mengubah orang lain. Maka, cinta semacam ini bukanlah penerimaan ontologis terhadap yang lain, melainkan distorsi dari kehendak untuk mengontrol demi menenangkan egonya sendiri. Kesimpulannya, White Knight Syndrome bukanlah kebaikan yang tulus, melainkan cermin dari jiwa yang belum sembuh. Untuk melampaui sindrom ini, seseorang harus melakukan dua hal. Pertama, ia harus menyelami asal-usul psikologis luka dirinya sendiri tanpa menjadikannya sebagai narasi penyelamat. Yang kedua, ia harus belajar mencintai tanpa motif, yakni mencintai bukan karena seseorang butuh diselamatkan, melainkan karena mereka layak dicintai dalam eksistensinya yang otentik. Baru ketika seseorang berhenti menjadi penyelamat, mereka bisa benar-benar menjadi manusia yang mencintai. Baiklah kalau begitu, seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.